ini tuh ada berapa ya? 39 gitu, kalau yang di Epsilon tuh 39 mungkin termasuk saya ya. Tapi ada mahasiswa yang belum ngumpulin, Siva belum ngumpulin tugas, Farhan belum ngumpulin tugas. Nah itu saya kan sudah menyampaikan, nanti saya nilainya eh, apa namanya, nilai saya tuh kan berdasarkan tugas kalian, kan nggak ada ujian, nggak ada UTS UAS untuk yang ini, kan dari tugas-tugas kalian paling juga nanti ada presentasi proposal. Kalau kalian nggak mau ngumpulin tugas atau telat, ya nanti yang rugi kalian sendiri. Minta tolong lah, kalau cuma suruh ngumpulin tugas seperti itu ya kumpulin lah gitu. Ya udah semester 6 masa ya ngumpulin tugas aja harus. Kalau saya sih gini, ini mungkin saya ngasih peringatan sekali ini aja, setelahnya terserah Anda ya. Anda nggak mau ngumpulin tugas silahkan, tapi saya sampaikan bahwa saya menilainya itu berdasarkan kehadiran kalian, kemudian tugasnya, dan nanti ada apa namanya, ada presentasi ya, presentasi untuk proposal kalian. Tapi kan itu nanti di akhir-akhir kuliah ini, dan kuliah ini juga kan sesuai dengan yang sudah dibahas minggu lalu, itu nggak akan full sampai bulan Juni gitu. Ketika kalian sudah masuk semua, sudah membuat proposal sampai dengan ya proposal ngikutin apa namanya, format yang sudah disediakan, itu kalian sudah ujian, udah selesai mata kuliah ini. Nilainya dari mana ya? Dari tugas-tugas tadi. Terus sebenarnya apa yang kamu kerjakan sekarang ini sebagian nanti akan diambil untuk laporan juga. Ya, jadi kalau misalkan itu memang topiknya sudah nyambung dengan apa yang mau dikerjakan, nah berarti nanti untuk untuk menyusun laporan kamu latar belakang kan, kalaupun ada tambahan ya tinggal sedikit sedikit tambah, nambah-nambahin sedikit aja, nggak mulai dari awal gitu. Kemudian misalkan itu kan ada nanti bab 2 ada uraian tentang profil instansi, itu juga kamu bisa ngambil gitu ya. Jadi dikerjakanlah, itu tidak ada yang tidak bertujuan di kuliah ini ya, di mata kuliah konversi ini semua ada tujuannya kok buat kalian gitu. Jadi minggu depan tetap ada tagihan. Buat yang mau dapat nilai ya silahkan dikumpulkan. Kalau misalkan memang merasa tidak perlu mengumpulkan ya silahkan. Tapi konsekuensinya ya ya nanti ditanggung sendiri gitu aja sih. Baik, mungkin saya hmm, mau ini ya. Sebenarnya nggak banyak. eh, Nanti kita akan lihat contoh-contoh contoh-contohnya saja sih sebenarnya ya. Jadi minggu lalu itu saya sudah upload di Epsilon. Nah, ini sudah saya upload. Mudah-mudahan sudah mulai mencoba mencari ya, mencoba mencari ini di mesin jurnal ini untuk studi literatur. Kemudian saya juga sudah menuliskan bahwa ke kalian ini ya di sini ya. Mudah-mudahan sudah dibaca juga. Nah, di sini kan nanti yang akan kalian tulis, mungkin sekarang memang mahasiswa kan diminta untuk membuat proposal. Oke, saya juga banyak menandatangani. Cuman itu kan apa namanya, proposal ya kalian untuk proposal yang kalian kirim ke sana dalam rangka melamar gitu kan. Nah, tapi yang kita buat sekarang ini adalah semacam proposal yang mau dikerjakan di sana. Gitu. Apa yang mau dikerjakan di sana? Nanti kamu misalkan mau skripsi, maka kamu harus membuat proposal. Isinya apa? Isinya apa yang mau dikerjakan selama melaksanakan skripsi, gitu ya. Nah ini.
minggu lalu sudah dibahas. Nanti yang harus kalian buat ada bab 1, 2, 3, 4, dan 5. Di sini karena sifatnya proposal jadi nggak ada hasil ya semua ya, misalkan apa, bukan hasil penelitian tapi lebih dari hasil Anda meramu di literatur ya. Untuk bab 1 itu isinya nanti latar belakang, masalah, tujuan, dan manfaat. Kemudian ini, nah ini isi pendahuluan nanti apa namanya, kalau di penelitian atau di proposal skripsi itu pakainya A, B, C, D, tapi kalau di eh, apa di PKL itu pakainya 1.1, 1.2. Minggu lalu juga sudah dibahas apa sih isi latar belakang. Latar belakang itu adalah analisis situasi yang menjelaskan tentang permasalahan yang mendasari pelaksanaan PKL. Nah, jadi memang untuk tahu apa yang mendasari itu harus tahu dulu ya apa sih yang mau diusung atau mau yang tema apa yang mau diusung dan apa yang itu untuk menjawab solusi permasalahan apa. Nah, dalam latar belakang itu tentu kalian harus menggambarkan secara umum permasalahan itu eh, bagaimana eh, apa namanya disikapi oleh masyarakat atau disikapi oleh atau mungkin dari permasalahan yang besar dulu yang sangat umum terjadi di masyarakat secara luas, kemudian sikap dari apa namanya dari institusi terkait atau dari pemerintah atau dari mungkin pihak swasta seperti apa kalau ada. Ya biasanya kalau ada itu sering ada data-data yang menunjang permasalahan itu. Nah, kemudian pasti karena masalah itu tidak eh, ti- masalah itu kan biasanya sudah mulai dikembangkan dari tahun kapan gitu. Nah, ya. Jadi biasanya sudah ada eh, tawaran solusi yang apa diberikan oleh pihak-pihak lain beserta hasilnya. Nah, dari situ nanti ada celah yang bisa apa namanya yang bisa dipakai oleh kita atau kita gunakan untuk turut ya memberikan solusi lain gitu. Nah, itulah kemudian yang menjadi keterbaruan kita. Nah, memang kalau untuk level S1 itu tidak selalu dituntut keterbaruan, ya kan? Tapi tidak boleh benar-benar copy paste ya. Mungkin bedanya dengan penelitian yang S3 novelty-nya tuh memang benar-benar harus ini baru gitu. Tapi kalau S1 itu tahapnya tidak seperti itu. Nah, kalau bedanya lagi dengan PKL, kalau PKL itu bisa dikerjakan secara kelompok gitu ya. Nah, dari situ solusi yang tadi mau ditawarkan itu kan pasti nanti akan ada apa akan ada harapan yang kita ini ya yang harapan yang menurut kita itu akan tercapai kalau pakai solusi yang kita tawarkan. Nah, itu kemudian eh, kita harus deskripsikan di bagian paragraf terakhir di latar belakang. Nah, kemudian setelah latar belakang itu adalah bagian pertama dari pendahuluan, terus kalian akan mengisi atau melanjutkan dengan ini. Ya, melanjutkan dengan nah ini perumusan masalah ya. Perumusan masalah itu apa? Di latar belakang itu kan sudah dipaparkan bahwa kita itu mau ngapain. Nah, terus di perumusan masalah ini ya eh, kita tuliskan, kita pertegas ya, apa yang mau kita kerjakan dan kalau perlu dibatasi.
Misalkan itu kan sebenarnya metodenya sangat luas, maka kita membatasi hanya misalkan variabelnya dua atau variabelnya tiga, atau mungkin hanya menggunakan misalkan pakai beragam sensor harusnya, tapi kita hanya membatasi dua sensor, misalkan seperti itu. Nah, perumusan masalah itu eh, bisa diungkapkan dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan. Ya, nanti kita akan lihat. Kemudian setelahnya ada tujuan. Nah, tujuan ini berisi tentang sesuatu yang ingin dicapai dalam melaksanakan kegiatan. Dalam hal ini adalah PKL atau magang kerja ya. Nah, tujuan itu meliputi tujuan umum ya, mengenali atau mengkaji sistem di tempat PKL misalkan, kemudian tujuan khususnya berarti apa namanya, mengidentifikasi masalah sesuai dengan bidang bidang ya, ini maaf, ini ilmu statistika, maksudnya bidang keilmuan yang terkait gitu. Kemudian jadi tujuannya nanti ada tujuan umum dan tujuan khusus, dan ada manfaat PKL. Manfaat PKL ini dituliskan atau diuraikan menjadi tiga, yaitu bagi mahasiswa, institusi, dan penyelenggara PKL. Institusi penyelenggara PKL gitu ya, maksudnya itu ya, instansi tempat kalian PKL, dan tentu dari institusi kita. Nah, satu hal yang mungkin tadi saya lupa ya, bahwa di tujuan itu ini kalian harus terapkan nanti setiap membuat proposal, terutama yang terkait dengan ini ya, tingkat jenjang akademik. Karena kalian itu di apa namanya, level sarjana, maka kalian harus apa namanya, kalian harus memilih kata kerja yang sesuai dengan apa, sesuai dengan taksonomi Bloom ya. Jadi kalau level sarjana itu dia ada di level 6. Level 6 itu harus bisa apa namanya, eh, apa, level 6 itu tuh harus menyertakan atau mengambil istilah kata kerja yang yang setara dengan misalkan apa, menerapkan, menganalisis, membuat gitu ya. Jadi tidak boleh eh, hanya sekedar menghitung gitu ya. Tidak boleh misalkan gini, kalian stepnya itu yang pertama misalkan harus menghitung ya, harus menghitung nilai ini. Oke, menghitung itu tujuan pertama, tapi tujuan kedua, terutama tujuan khusus ya, itu harus ada kata kerja menganalisis atau menerapkan atau mengaplikasikan atau mengembangkan gitu. Itu yang apa yang diharapkan, maksudnya yang harus kalian gunakan ketika membuat proposal atau nanti menulis laporan PKL atau laporan skripsi ya. Itu. Nah, bentar. Saya ingin menunjukkan atau ini ya, mencontohkan bagaimana sih menulis, atau minggu lalu saya juga sudah menampilkan ya, menampilkan bagaimana menuliskan atau membuat sebuah latar belakang. Nah, eh, apa namanya, ini cerita tentang, atau PKL-nya itu tentang ya, pengembangan UI ya pada alat vital sign monitor menggunakan modul ini ya, iya. Kemudian latar belakangnya, sekali lagi, latar belakang ini kalian bisa gunakan di proposal ya. Proposal ini kan proposal penelitian PKL, dan juga nanti ketika laporan itu kalian bisa gunakan sebagai apa namanya, isi atau bagian dari bab satu. Sama-sama ini kan latar belakang dari masalah yang mau di apa namanya, diteliti atau dilaksanakan di PK di tempat PKL ya. Jadi ini cerita
tentang awalnya tentang coronavirus ya. Ini sebenarnya bukan COVID-19. Kalau coronavirus itu kan memang dari sudah cukup lama, tapi COVID-19 itu karena ditemukannya di tahun 2019 gitu ya. Nah, ini COVID-19 merupakan beta coronavirus yang termasuk dalam subgenus Sarbecovirus. Nah, ini eh, pertama ya tadi si penyusun ini tentu dia harus cerita dulu atau kenapa dia ceritanya mau ini kan membuat itu ya, membuat sebuah apa namanya perangkat untuk memonitoring tanda-tanda vital dari tubuh manusia gitu ya. Nah, maka dia tentunya akan mencari tentang eh, tema atau jurnal-jurnal yang terkait dengan topik tersebut gitu ya. Jadi sebelum dia menulis dia sudah mencari topiknya, mencari referensi dulu ya. Dibuktikan dengan adanya tulisan-tulisan atau adanya sitasi yang dituliskan di sini gitu. Nah, kemudian setelah itu dia menulis dari mulai eh, apa namanya kenapa monitoring dari alat vitalnya manusia itu atau organ vitalnya manusia itu perlu gitu kan. Nah, digambarkan di sini ya dari mulai kesehatan itu penting gitu kan ya, eh, kesehatan organ tubuh itu penting, organ vitalnya itu apa saja dituliskan di sini. Kemudian kerusakan organ vital dapat menyebabkan suatu penyakit tertentu, ini penyakit dalam, kemudian kondisi kesehatan vital itu kondisi organ vital itu apalagi pada saat eh, saat pandemi COVID-19 kemarin itu kan sangat menentukan kira-kira orang ini masuknya ke ke golongan yang beresiko ya. Apa itu namanya? Kok saya lupa ya. Kalau pas COVID kemarin itu kan ada yang kalau dia itu menderita penyakit-penyakit misalkan diabetes atau apa gitu, maka dia akan lebih beresiko itu apa ya? Ingat nggak? Komorbid ya. Kalau misalkan dia punya penyakit dia dia faktor komorbidnya besar, maka kemungkinan untuk bertahan itu lebih kecil daripada yang sehat-sehat saja gitu. Nah, itu kan secara teori harus dinyatakan seperti itu, bukan karena kan udah takdir. Enggak, ini kan kita ngomongin masalah ilmiah ya. Nah, terus maka perlu monitoring alat-alat vital untuk tubuh manusia gitu. Nah, kemudian monitoring uh, vital sign ini itu apa aja alat-alat organ tubuh vital itu apa saja gitu ya, salah satunya ini ada kardiogram gitu ya, kemudian mungkin ada apa namanya ini pakai jantung ya, kemudian bisa pakai monitoring tekanan darah dan seterusnya itu dituliskan ragamnya yang berdasarkan apa apa yang sudah apa yang kalian ketahui dari hasil kalian melakukan studi literatur. Dan ini termasuk suhu tubuh gitu ya. Kemudian jadi dari studi literatur itu kamu kan tahu apa parameter apa saja yang harus dimonitoring
eh, yang akan menggambarkan kondisi tubuh seseorang gitu kan, dan itu bisa untuk mendiagnosa suatu penyakit seperti itu. Nah, itu contoh dari apa namanya mendeskripsikan permasalahan, kemudian ini kan masalahnya di atas ya, kemudian cerita tentang parameter apa saja, tapi ini ada satu hal yang kurang. Oh, ini benar ya. Udah, ini masih masih lanjut nih sampai ini. Nah, ini kan berdasarkan, nah, ini nanti kalian udah boleh nulis kayak gini ya. Harusnya kan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Solu dan kawan-kawan. Bukan Salu ya, ini Solu dan kawan-kawan. Jadi harusnya nulisnya kayak gini. Ya, ini nggak seperti ini, tapi nulisnya gini. Oleh Solu DKK titik ya, tahunnya 2018. Alat vital sign monitor sudah pernah dibuat menggunakan Arduino Uno. Nah, ini sudah mulai, ini kan tadi yang awal, yang atas itu cerita tentang parameter. Kemudian setelah tahu parameternya apa saja, nah, sekarang baru eh, menggambarkan tentang alat-alat yang sudah ada atau yang sudah dikembangkan sebelumnya. Nah, yang sudah dikembangkan, misalkan ini ada yang pakai Arduino Uno. Nah, diceritakan alat-alat yang dikembangkan ini ya oleh si Solu DKK ini ya menggunakan parameter apa saja. Ternyata dia menggunakannya detak jantung dan suhu tubuh gitu ya. Sensor yang digunakan apa? Yang digunakan adalah ini. Misalkan ya sebagai pendeteksi tubuh suhunya ini. Nah, kemudian eh, dituliskan dari kekurangan alatnya seperti apa? Apa itu? Enggak mungkin kesana kasih. Kalau kesana dong. Oh. Makanya kalau nitip tanda tangan ke Pak Abu aja biar nanti kamu iya tahu prosesnya udah di mana ya. Tanyain ke Pak Abu ya, jangan langsung sini. Iya. Ya. Nah, ini tuliskan. Sebaiknya memang dituliskan, ini metodenya dituliskan. Nah, nah, jadi di latar belakang itu kalau kamu mensitasi atau kamu menceritakan tentang alat atau tentang metode ini kan contoh yang instrumen ya. Untuk yang material pun sama, misalkan sudah ada penelitian si tim mana dia pakai metode apa, kelebihan sama kekurangannya itu ditulis. Nah, dengan kenapa bisa menuliskan sepanjang ini, sebenarnya ini itu dari baca dari di artikelnya orang itu, dibaca terus diringkas jadi satu paragraf. Boleh nggak apa namanya misalkan ternyata panjang banget. Nah, kalau menurut saya di bab satu ini ya, di bab satu ini kamu apa namanya harus pandai, jadi harus pandai menceritakan ya, menceritakan kembali apa yang kamu baca, jadi tidak selalu jiplak sama seperti yang ditulis oleh si orang itu, kali ini oleh Soru dan kawan-kawan, tapi kamu baca terus kamu ceritakan dengan bahasa kamu sendiri, sehingga apa namanya eh, harusnya bisa lebih pendek gitu ya. Yang penting metodenya itu tersampaikan, kemudian hasil sama kekurangannya ditulis juga. Nah, kemudian kalau kalau ini ada sebenarnya dua ya, satu ini ada lagi nih ya. Sedangkan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Munawar dan Dewi ini juga sama ya. Ini
nggak perlu sini, bab nanti tahunya di sini gitu ya. Alat vital sign monitor sudah pernah dibuat menggunakan Arduino Mega. Parameter yang diukur ini tulis ya suhu dan respirasi. Sensor yang digunakan sensor ini dan ini. Nah terus ini nggak ditulis, harusnya ditulis ini dapatnya ini keunggulan modul ini adalah memiliki parameter pengukuran cukup lengkap. Nah gitu. Nah terus nanti kalau ada yang lain ceritakan yang lain. Biar kalau sudah misalkan sudah nggak ada lagi nih. Sebenarnya sebenarnya kalau misalkan kalian mau cari itu apa namanya akan ditemukan banyak ya, akan ditemukan banyak banyak referensi aktual itu baru. Nah, kemudian udah ini ya diuraikan penelitian-penelitian yang terkait ini termasuk ini kan cerita tadi tentang pakai modul MP01000. Kemudian cerita MP01000 itu apa saja? Data ini dikirim berupa bit panjang bit data ya, data-data dengan panjang bitnya 1 byte. Kemudian menghasilkan jumlah data relatif besar. Ini diceritakan keuntungannya 0.1000 ya. Sudah dibahas penelitian yang terkait ada itu nanti kali yang terakhir di atau di bagian ini adalah kalian menuliskan ini berdasarkan uraian yang telah dilakukan sebelumnya ya. Nah ini karena sifatnya proposal nanti kalian menuliskan begini, akan dilakukan pengembangan alat vital sign monitor yaitu membuat user interface untuk ditampilkan di monitor. Perangkat lunak yang digunakan tulis ya perangkatnya apa saja. Ini apa namanya? Kalau misalkan kalian belum paham, belum tahu nanti pakai apa ya apa namanya secara garis besar aja, tidak harus sangat rinci ya, karena kan ini baru proposal. Yang penting tujuan atau apa yang mau dilakukan itu kalian sudah paham. Misalkan ini boleh kayak gini aja nih. Uh, maka maka pada PKL ini akan dilakukan pengembangan alat vital sign monitor, yaitu membuat user interface untuk ditampilkan di monitor um, menggunakan apa? Misalnya menggunakan Raspberry Pi 4, gitu kan. Terus apa? Kalau misalkan atau modulnya udah tahu modul ini. Terus kalau misalkan nanti step apa saja yang mau dikerjakan belum tahu, ya nggak usah tulis. Yang penting apa namanya yang penting tadi yang mau dikerjakan itu sudah tahu dan metodenya itu sudah sudah apa namanya sudah juga punya ancar-ancar mau ngapain atau mau pakai yang mana gitu. Nah terus terakhir kalian tuliskan harapannya gitu ya. Nah, di sini maka perlu dilakukan passing. Nah ini kan mungkin nanti belum tahu kalian apa mau melakukan ini atau tidak gitu ya. Nah, seharusnya nanti di bagian akhir di sini kalian tuliskan berdasarkan atau melalui penelitian ini ya, melalui proyek ini diharapkan apa gitu ya. Misalkan ini diharapkan apa namanya dapat dihasilkan alat vital sign monitor yang mudah atau apa namanya yang dengan harga terjangkau, resolusinya tinggi dan user friendly, misalkan seperti itu. Ini ditulis di sini di bagian akhir di sini ya. Misalkan uh, dari misal ya hasil atau hasil dari proyek ini diharapkan uh, apa diperoleh peroleh suatu ini uh,
Monitor yang user friendly misalkan, ya misal itu, dan seterusnya itu tuliskan harapannya kamu di sini. Nah, terus setelah itu kan udah disampaikan di sini apa yang mau dikerjakan, terus kita masuk ke perumusan masalah. Tadi kan perumusan masalah itu isinya adalah ini perumusan masalah ya. Perumusan masalah adalah berisi kajian dari apa yang akan dilakukan dan diungkapkan dalam bentuk. Nah, apa yang ini rumusan masalah berisi dari hasil kajian. Jadi kajian di latar belakang tadi ya kan sudah disampaikan di paragraf terakhir mau ngapain gitu kan. Nah, kemudian di apa di latar belakang tadi dituliskan ya diungkapkan dalam bentuk yang lebih detail, bisa pakai kalimat pernyataan atau kalimat pertanyaan. Misalkan gini, nih kan tadi dituliskan bahwa ini mana tadi ya, ini orang cutting ini membuat uh, yang digunakan dalam membuat user interface adalah perangkat lunak Visual Studio menggunakan bahasa C. Selain itu, ada yang dibuat pengembangan user ini Raspberry Pi untuk menampilkan keluaran ini. Untuk menampilkan data ini diperlukan parsing data dan membuat user interface menggunakan perangkat lunak Visual Studio Code dengan menggunakan bahasa Python. Nah, dari situ dituliskan di sini. Nah, dituliskan di sini kan sebenarnya udah kelihatan apa yang mau dipakai gitu ya. Kemudian dan apa namanya capaian apa yang ingin kamu peroleh lewat pengerjaan proyek ini. Jadi tuliskan ini. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan di dan atasnya bisa ya dirumuskan masalah sebagai berikut. Nah ini oke okay, titik dua gitu. Bagaimana cara parsing data keluaran modul ini? Bagaimana cara membuat ini? Bagaimana cara membuat user interface menggunakan Raspberry. Jadi sebenarnya semua kalimat ini sudah disampaikan di paragraf terakhir. Nah, ini boleh ditulis dalam bentuk kalimat tanya. Uh, Kalimat boleh nggak pakai kalimat pernyataan atau bagaimana apa namanya menyatakan jika membuat kalimatnya itu kalimat pernyataan gitu ya. Ya kira-kira bagaimana ya kalau misalkan mau dibuat ke pernyataan? Kira-kira gimana? Ada yang tahu? Memang paling enak itu memang perumusan masalah dituliskan dalam kalimat tanya ya. Tapi kalau kalian mau nulis dalam pernyataan juga tidak apa-apa. Nah, eh, apa namanya? eh, Terkadang sebelum menulis perumusan masalah juga ada yang membatasi ya, misalnya masalahnya terlalu luas, nah, terus masalah ini dibatasi pada, nah itu juga bisa jadi perumusan masalahnya itu global kemudian dibatasi pada. Nah, kalau kamu pakai dibatasi pada itu berarti biasanya atau lebih enak dibuat dalam lebih enak dibuat dalam kalimat kalimat pernyataan. Sebentar ya, saya coba carikan ya. Lain. Sebelum kita lanjut, apakah ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Oke.
Oh ya, sebentar. Udah surat. Nah, sabar. Oke. Oke. Kelihatan? Terlihat. Nah, nah, jadi ini seperti ini. Ya, ini kalau ini kebetulan saya menyusun menggunakan apa namanya penomoran ya untuk apa citasinya dan cukup banyak kalau kalian lihat ya ini kalau nggak salah itu sampai 51. Kalau misalkan ditanya berapa 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 apa namanya itu sih yang harus disitasi harus yang dilampirkan semakin banyak semakin semakin bisa kalian bercerita gitu ya tapi karena karena kalau saya kan ini menuliskan apa namanya tidak saya tuliskan oh ya menurut ini tapi prinsipnya merupakan temuan dari penelitian telah dilakukan pada tahun sebelumnya. Nah, ini kenapa banyak ini semua paper saya yang sudah terbit dan paper internasional gitu misalnya. Nah,
Kemudian eh, kita lihatnya dari sini ya, dari sini. Sebenarnya ini cerita tentang nah ini cerita tentang ini tentang aplikasi atau peningkatan efisiensi sebuah sistem penyimpanan energi surya gitu. Berarti saya ceritanya tentang apa? Ya tentang pertama tentang ini dulu tentang em, sebenarnya pertama kalian boleh cerita tentang krisis energi ya. Setelah krisis energi butuh energi terbarukan. Cuman karena udah bosan lah cerita tentang krisis energi ya, kalian boleh mulai dari krisis energi, kemudian perlu energi terbarukan, kemudian cerita energi terbarukan itu apa saja gitu ya. Nah, itu bisa berapa paragraf sendiri itu. Nah, kemudian eh, cerita tentang apa namanya radiasi radiasi matahari yang bisa dikonversi menjadi energi listrik gitu menggunakan efek photovoltaic gitu ya. Kemudian itu pasti akan banyak referensi internasional ya, tulisin aja di 1 sampai 7, berarti ini ada tujuh referensi, ada tujuh paper, ini ada dua. Selain itu ya pasti lebih banyak lagi, cuma saya masukkan segini ya, kalian bisa lihat nih 19 dua. Kalau saya pakai penulisan citasi yang DKK itu bisa penuh ini, makanya mengambilnya ya pakai atau citasinya pakai nomor gitu ya. Kalau misalnya memang itu banyak sekali ininya ya pakai nomor aja lebih enak. Nah kemudian cerita tentang udah banyak ya, ini kan beragam upaya telah dilakukan untuk meningkatkan produksi energi listrik yang dihasilkan. Udah banyak penelitiannya, udah lama, mulai dari menggunakan solar tracker, menggunakan koordinat horizon, menggunakan reflektor. Ini kebetulan udah dicoba semua ya di lab saya ya. Kemudian kombinasi termoelektrik gitu kan, pakai panel surya hybrid dan seterusnya. Nah, salah satu karena dia ceritanya nih, karena dia loss powernya banyak, maka perlu ada peningkatan apa ya, pengembangan sistem ya, supaya supaya daya hilangnya itu nggak banyak. Nah, ceritanya sistemnya apa? Sistemnya pakai MPPT, terus jelasin MPPT itu seperti apa. Boleh nggak pakai gambar bab satu boleh gitu ya. Kemudian cerita, 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 sampai ya cerita tentang MPPT, cerita tentang DC-DC converter, terus cerita tentang algoritmanya apa saja, dan cukup banyak sebenarnya. Kemudian cerita tentang ini apa karena ini mau menggabungkan termoelektrik, maka termoelektrik itu dipakai karena apa? Karena radiasi menghasilkan panas, jadi bisa diubah gitu ya. Jadi tentang termoelektrik generator. Nah, terus baru ini yang baru kita mengerucut ke tadi kan, ke itu udah cerita tentang penelitian-penelitian yang mendasari penelitian ini, terus langsung masuk ke ini berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan ya. Tidak perlu bilang berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, nggak perlu, kan bisa aja di sebaliknya atau di apa namanya, di mana kan pokoknya orang kan membaca bagian atas, ya sudah tuliskan aja berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan. Terus kita mau ngapain? Mau mengembangkan ini, gitu kan? Efisiensi tinggi menggunakan ini, ya, menggunakan ini, terus sebagai penghasil sumber energi atau energi penghasil dan campur ke sumber lagi ya, sebagai sumber penghasil energi listrik terbarukan. Terus kalau ini kan karena sudah ada sudah ada penelitian sebelumnya ya, saya tuliskan ini. Kalau belum, tulisin aja pada penelitian yang akan dibuat diberikan apa gitu. Jadi dari atau karena ini saya sudah merupakan penelitian lanjutan, maka ada pembedanya. Yang ini
penyesuaian konverter gitu, terus ini gitu kan. Nah, kalau misalkan kalian mau menuliskan ini nanti mau pakai metode ini, mau pakai alat ini, mau pakai mikronya ini, mau pakai sampelnya ini, silahkan ditulis. Nah, di akhir nanti kalian tuliskan ini melalui metode ini diharapkan, nah ini harapan saya, meningkatkan daya listrik panel surya yang tersimpan dalam baterai dan meningkatkan kinerja panel surya sebagai sumber energi terbarukan. Tulis itu keinginan kita gitu ya. Adapun nanti terpenuhi atau tidak, terpenuhi syukur, enggak juga, ya nanti tinggal dianalisis kenapa. Terus ini rumusan masalah. Nah, kalau kebetulan di sini dibebaskan formatnya. Tadi saya bilang kalian boleh menuliskan apa namanya rumusan masalah dan pembatasan masalah, tapi dalam satu subbab. Jadi misalkan gini, 1.1 perumusan masalah dan pembatasan masalah atau perumusan masalah aja. Nah, terus kamu tapi jadi ini nggak perlu dikasih 1.3, tapi cukup 1.2 aja. Begini, berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana merancang. Nah, ini udah satu kalimat aja, bagaimana merancang ini, gitu kan. Terus dibatasi karena kan kalau hanya satu itu kan luas banget, maka tidak perlu menambahkan ini, tidak perlu ya untuk kalian ya, tidak perlu menambahkan ini, tapi kalian tuliskan aja di sini. Permasalahan, langsung aja, permasalahan penelitian ini dibatasi pada gitu dan seterusnya. Tulisin ini permasalahan. Nah, terus sudah itu rumusan masalah. Sekarang tujuannya ya, nih tadi ya. Nah ini tadi nggak ada yang kalimat tanya, tapi kalimat pernyataan. Optimasi pembebanan pada ini, pengembangan MPPT ini. Jadi di atas tidak terlalu diuraikan, tapi di sini dituliskan lebih detail ya. Ini mengembangkan ini, memaksimalkan ini. Nah, ini jadi kita itu yang utamanya adalah ini, masalahnya dibatasi pada ini. Terus lanjut ke tujuan. Nah, tujuannya apa? Tadi kan disebutkan ini karena saya tujuan penelitiannya. Kalau ini tadi tujuan ya, tujuan berisi tentang sesuatu yang ingin dicapai dalam pelaksanaan PKL, meliputi tujuan umum serta tujuan khusus. Nah, kalau misalkan kita secara umum ya, yang namanya tujuan itu harus nyambung dengan apa? Tujuan itu harus nyambung dengan masalah yang ada di atas gitu. Masalahnya tadi ada 3, maka tujuannya juga ini tujuannya mengoptimasi pembebanan, itu kan pernyataan optimasi. Nah, tujuan yang saya tuliskan jadinya mengoptimasi. Tidak perlu kalian tuliskan untuk mengoptimasi, nggak usah gitu. Mengoptimasi pembebanan ini, mengembangkan. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa kalian pemilihan kata di sini harus pintar, tidak boleh hanya mendefinisikan atau menghitung gitu ya, tapi kalian harus pakai itu tadi level sarjana gitu ya, menerapkan atau menganalisis atau apa gitu. Menghitung boleh, tapi nanti bawahnya itu diperdalam kerjanya. Tuh. Kemudian udah ini ya, ini contoh yang saya contohkan menghubungkan antara pembatasan masalah dengan tujuan penelitian gitu ya. Nah sekarang kita lihat di sini ya, gitu ya. Jadi ini rumusan masalahnya ya, dia menulis dalam kalimat tanya, tapi di sini bisa juga dalam kalimat pernyataan, contoh yang tadi saya tunjukkan. Kemudian tujuan ya, tujuan
Tujuan itu kan tadi kita lihat bahwa tujuan itu ada dua, tujuan umum ya di sini balik lagi. Tujuan itu ada dua, yaitu tujuan umum mengenali atau mengkaji sesuatu di tempat PKL, itu tujuan khusus ini jangan menyelesaikan tugas khusus ya, menyelesaikan tugas khusus, tapi kamu jangan nulisnya menyelesaikan tugas dari misalkan dari divisi atau BRIN divisi elektronika, nggak boleh kayak gitu, tapi tujuan dari apa yang kamu kerjakan itu gitu, tujuan dari apa yang nantinya akan kamu kerjakan ya. Misalkan ini tujuan umum ya, tujuan umum apa tadi, tujuan umum mengenal atau mengkaji sistem kerja di tempat PKL masing-masing. Nah, tujuan khusus ya itu terkait dengan apa yang mau dikerjakan di sana gitu. Jadi misalkan ini tujuan memiliki tujuan praktik kerja lapangan. Ini nanti kalian tinggal sesuaikan aja ya. Mau karena ini mata kuliah yang kamu mas pakai ya, yang akan kamu yang sekarang diambil yaitu PKL ya, kegiatannya PKL gitu ya. Mungkin nanti kamu misalkan dapatnya bukan PKL Bu, saya dapatnya apa namanya, magang kerja gitu, tapi karena ini disesuaikan dengan mata kuliah konversinya ya kamu pakai aja itu gitu. Atau eh, kalaupun nanti mau pakai magang kerja ya dari atas kalian harus pakai magang gitu ya. Nah, ini tujuan pada PKN. Nah, oh ya, satu hal lagi saya ingatkan, mungkin terlewat ya. Kalau untuk menggunakan praktik kerja lapangan itu baiknya nggak usah diulang-ulang. Misalkan di bab ini ya, di bab ini berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada proyek praktik kerja lapangan. Nah, kan ini sudah ada dalam kurung PKL, dalam kurung praktik kerja lapangan dalam kurung PKL. Maka selanjutnya kalian cukup menuliskan PKL saja. Berarti nggak usah pakai tujuan pada praktik kerja lapangan, tapi langsung tujuan PKL ini ya, nggak usah kali ini. Tujuan PKL ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum PKL adalah, nah ini, menambah kompetensi dan keahlian di bidang ini, memberikan latihan sikap mental, memberikan pengalaman dengan menerapkan ilmu pengetahuan. Nah, ini menurut saya nggak perlu ya kalau misalkan memperoleh pengalaman gitu. Lebih ke kalian di sana itu kerja apa bisa misalkan meningkatkan sikap inovatif misalkan gitu ya, dan apa namanya, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan inovatif misalkan gitu. Itu nggak usah memperoleh pengalaman. Nah, pengalaman itu pengalaman apa ya, tadi pengalamannya itu lebih dituliskan atau diuraikan dalam sikap ya, sikap yang kamu eh, atau kompetensi, atau mungkin eh, kalau kalau mungkin kalian nanti baca di apa namanya, di RTS itu selalu ada yang namanya ada komponen sikap. Nah, itu coba deh kamu baca di situ sikapnya apa saja. Nah, itu nanti ditulis di sini. Kemudian tujuan khusus. Nah, tujuan khusus ini terkait dengan apa yang kamu pelajari. Misalkan ini mengetahui cara passing. Nah, ini baiknya tujuan khususnya ini menjawab dari perumusan masalah gitu ya. Mengetahui, jadi ini mengetahui ini kan, ini bagaimana cara parsing data keluaran modul ini. Berarti ini mengetahui cara parsing data keluaran modul ini. Kemudian ini mengetahui. Nah, ini ini pemilihan kalimat yang atau kata yang salah. Jangan mengetahui, kan tadi saya bilang ya. Apa namanya? Gunakan pemilihan kata ya. Gunakan pemilihan kata yang sesuai dengan taraf eh, sarjana. Nanti saya akan tambahkan ya di sini ya, di PPT ya. Nanti kalian bisa baca ya, untuk menghindari istilah-istilah yang
kurang tepat. Maksudnya mengetahui ya memang mengetahui, tapi itu anak SMA, level SMA gitu, mungkin level D1. Tapi kalau kalian sudah ini kan sebenarnya tidak ini gini ya, memperoleh pengalaman maaf ini membuat dia kan sebenarnya mendevelop user interface menggunakan Raspberry. Nah, di sini tidak mengetahui tapi mengembangkan user interface gitu. Ya, ini tadi mengembangkan user interface di layar komputer gitu ya. Kemudian apalagi ya ini misalkan mengembangkan tampilan alat vital sign monitor menggunakan modul ini. Itu harusnya yang kalian tuliskan. Kemudian ini manfaat PKL. Manfaat PKL isinya apa aja? Manfaat PKL isinya manfaat dari pelaksanaan PKL bagi mahasiswa, institusi, dan universitas. Nah, ini juga kalian jangan polos banget gitu. Misalkan manfaatnya apa namanya manfaatnya jadi dapat pengalaman atau apa. Nah, manfaatnya itu tadi hubungkan dengan tadi pengembangan kompetensi kalian gitu ya, pengembangan apa namanya kompetensi kan terus ada sikap ya, jadi meningkatkan apa tadi meningkatkan tadi kan eh, apa namanya meningkatkan eh, berpikir kritis, kemampuan berpikir kritis, kemampuan berkolaborasi, kemudian kemampuan berkomunikasi kayak gitu kalian bisa tuliskan. Nah, kemudian manfaat lain kamu tuliskan juga itu tadi kompetensi apa selama kamu belajar atau mengembangkan proyek ini. Tuliskan aja. Kemudian manfaat bagi institusi, kerjasama tentu, kemudian nah ini memperoleh bantuan baik dari segi tenaga, waktu. Nah jangan kayak gini ya. Manfaat buat institusi yang jelas kerjasama ya. Kemudian yang kedua apa kerjasama? Kalau sebenarnya bisa kerjasama itu kan luas ya. Bisa tersedia apa namanya alat-alat penelitian ya yang bisa digunakan oleh mahasiswa gitu. Kemudian yang selanjutnya misalkan tersedia ini pembimbing ya, pembimbing itu kan pembimbing lapangan itu kan sebenarnya eh, manfaat untuk universitas supaya misalkan tersedianya SDM atau tenaga ahli yang dapat membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan proyek selama PKL. Nah, itu lebih bagus seperti itu gitu ya. Kemudian manfaat bagi institusi, oh ini untuk institusi ya. Untuk yang tadi saya untuk universitas maksudnya kerjasama iya. Kemudian tadi apa namanya tersedianya tenaga kerja atau tenaga ahli ya yang sebagai pembimbing proyek, kemudian tersedianya fasilitas penelitian, nah itu kemudian tersedianya kesempatan mahasiswa untuk bekerja di dalam suatu tim kerja, tim penelitian atau tim apa namanya kalau di misalkan di industri ya kan beda ya mungkin istilahnya ya itu nanti disesuaikan. Terus untuk yang institusi bagaimana? Nah institusi berarti eh, kerjasama iya, kemudian mahasiswa itu kan berarti membantu mereka untuk mengembangkan penelitian yang ada di tempat mereka gitu ya. Kemudian eh, salah satu bagian dari implementasi industri atau eh, badan riset di bidang pendidikan seperti itu gitu. Contohnya sampai sini ada pertanyaan? Ibu izin bertanya. Ya, silahkan. Ya, tadi kan tujuan ada dua ya Bu, umum dan khusus. Nah, berarti kalau Ya. misalnya nanti di penutup, itu kan ada kesimpulan atau saran. Nah, yang dimasukkan itu kesimpulan yang menjawab tujuan khusus ya Bu, berarti nantinya. Iya, betul. Apa namanya kesimpulan yang menjawab tujuan dari apa yang dikerjakan di PKL itu. Itu. Ya, tujuan khusus. Nah, ini hati-hati juga ya, tapi begini, yang namanya proposal itu terkadang tidak
sama persis dengan nanti pada saat laporan. Jadi kalau misalkan nanti ternyata ada penyesuaian tidak apa-apa gitu. Tapi intinya adalah bahwa nanti kesimpulan itu menjawab apa yang kita lakukan selama PKL itu apa ya selama hasil-hasil yang kalian eh, dapat selama PKL kemudian dihubungkan dengan tujuannya itu apakah terpenuhi atau tidak terus nanti dituliskan. Nah biasanya tujuan itu juga ngikutin penulis cara penulis apa menulis mengikuti bagaimana kita menuliskannya di bab satu. Kalau misalkan dalam poin per poin ya nanti kesimpulannya poin per poin. Tapi kalau misalkan dituliskannya dalam uraian, ada loh yang menuliskan tuh hanya uraian uraian ini tujuan proyek ini adalah untuk ini. Nah, terkadang kalau saya sih menyarankan ke Anda sebaiknya dirinci ya tujuannya mau ngapain aja gitu. Supaya terbayang, oh iya ini sudah, yang ini belum terbayang mau kira-kira yang mau dikerjain itu apa gitu. Ya, itu ya. Jadi yang dijawab yang tujuan khusus. Oke, baik. Terima kasih. Ya, yang lain ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ada lagi yang lain? Kira-kira paham nggak? Nah, saya mau lihat, silakan. Oke, ini saya sambil melihat tugas-tugas kalian ya. Mungkin saya akan komentari tapi tidak semua. Oke, siapa yang mau dikomentari dulu? Karena ini ada cukup banyak ya. Saya biasanya selalu apa namanya menanyakan siapa yang tugasnya mau dikomentarin. Mau dikomentarin itu mau dikasih masukan ya, bukan berarti ini salah ini enggak. Supaya tahu nanti harus memperbaiki bagian mana yang harus diperbaiki. Silakan. Nggak ada? Nggak ada yang mau? Boleh, Bu. Saya selalu. Oke. Sebenarnya saya sudah buka beberapa ya. Nah, ini kalau nggak ada lagi nanti saya apa namanya saya random aja. Bentar ya. Eh, Nah, ini ceritanya tentang nih ya pengujian vibrasi dan perancangan damper pada pilot roket ya. Oke. Ini eh, ini ini topiknya vibrasi. Kemudian nanti ada yang dirancang ya. Nah, kemudian objeknya ini, bendanya ini, atau vibrasinya atau ini dampernya nanti akan dipasang di pelot roket gitu ya. Iya, betul, Bu. Nah, kemudian
kalau kalau saya baca topiknya, ya, saya baca topiknya, maka kira-kira apa yang harus dicari, atau jurnal apa atau artikel apa yang terkait, apa saja yang harus dicari. Tentu terkait dengan satu, ini apa sih gitu kan, ya kan. Nah, kemudian ini apa, ya, dan pengujiannya bagaimana. Jadi ada 3 hal yang bisa dicari sebelum kalian menyusun sebuah latar belakang. Nah, tapi tentu kan ada cerita di balik pemilihan ini, gitu kan. Cerita di balik pemilihan ini biasanya apa namanya? Mungkin ini kan tidak terlalu umum ya, tidak terlalu gampang dicari seperti permasalahan lingkungan atau permasalahan energi terbarukan seperti yang tadi saya liatin gitu ya. Kalau ini untuk mengetahui latar belakangnya berarti pastinya kalian harus harus mencoba baca dulu artikel terkait ini, baru nanti bisa menyusun kalimat atau paragraf pertama dari bab satu atau latar belakang ya, kan bab satu itu pendahuluan. Nah, 1.1 itu adalah latar belakang ya. Nah, untuk menyusun atau untuk membuat satu paragraf pertama itu, kalau misalkan istilah itu atau topik itu masih sangat asing, berarti kalian harus belajarnya ya tadi mencari jurnal dan membacanya. Nah, jurnal yang harus dicari ya tentu yang terkait dengan permasalahan ini. Misalkan eh, dapat jurnal tahun 2012 ya, identitas jurnal, tulis ininya, ini eh, ini judulnya ya, ini judulnya, kemudian ini nama jurnalnya, ini volumenya. Ini mungkin kalau halaman kalian bisa tulis PP ya. Biasanya kalau di jurnal itu ininya PP, P besar P kecil gitu, atau P kecil disambung gitu. PP saya PP ini bisa gini. PP titik satu 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 sampai satu berapa tadi? 116 gitu ya, 116. Nah, gitu. Itu lebih familiar daripada HLM gitu ya. Nah, terus volume itu biasanya dituliskan enggak, ini volume ya 03 itu. Nah, biasanya nulisnya nanti gini, bisa pakai vol 03 gitu ya, vol 03, atau kadang-kadang pakai vol titik 3 atau vol titik 3 TP 116, atau kadang-kadang juga gini, misalkan tahun berapa sih, 2012, atau ininya bisa kadang-kadang ditulis 3 gitu ya. Nah, terus cerita ini kan resume isi artikel. Bagian penting dari roket adalah muatan elektronik pada sistem kontrol tertanam yang terdiri dari ini kabel, gangguan yang paling berpengaruh. Nah, ini resumenya ya. Resumenya tentang adalah ini sistem ini cerita ya, hasil penelitian menunjukkan bahwa pada frekuensi tinggi amplitude getaran berada di bawah 0,1 G. Ini gimana nih? Dari 0,1 G itu apa di sini? G-nya gravitasi, Bu. Jadi di penelitian ini tuh ada tujuannya itu mau nurunin dari data diperoleh pada saat pengujian frekuensi tinggi bisa sampai 0,1 G. Nah, ini catatan buat kalian. Kalau misalkan nulis sesuatu, memang ini bukan kemudian langsung diadopsi ke proposal ya, tapi ada baiknya kayak tadi kan saya nanya G ini maksudnya apa? Oh, gravitasi ya. Berarti kamu tulis gravitasi 0,1 gravitasi dalam kurung G gitu.
ya. Jadi istilah dulu baru nanti dalam kurung. Nah, selanjutnya baru dituliskan singkatannya gitu. Oke, ya. Nah, nanti yang mana ini hati-hati nanti ketika menulis resume atau khawatir copy paste nggak dibaca lagi. Nah, kalimat atau pemilihan kalimat kata ini ya istilahnya yang mana ya. Ini eh, jangan jangan kebiasaan untuk dipakai ya. Yang mana, di mana. Nah, di mana itu kan sebenarnya menyatakan tempat ya. Memang kita kadang salah, kadang-kadang saya juga sama, saya juga kadang dengan apa ya gitu. Kayak misalkan gini, kalian mungkin kebiasaan menulis di laporan ya, laporan laporan apa namanya praktikum, misalkan eh, gaya G sama dengan gaya yang bekerja, G sama dengan M kali G atau rho GH gitu ya, MGH gitu, MGH. Di mana M adalah, nah itu juga salah, tidak tepat ya. Baiknya kalian kalau di tulisan di paper atau paper internasional kan dia pakainya dengan ya, atau which, kadang-kadang pakainya which gitu ya. Nah, kalau kalau saya sih anjurkan baiknya menggunakan dengan aja, dengan F adalah gaya yang bekerja dalam kurung satuannya apa, M adalah massa satuannya apa. Nah, di sini juga sama ya. Nanti kalian coba kurangi istilah yang kurang tepat secara EYD ya. Kalau kalau kita sih enak sebenarnya bacanya, cuman secara EYD itu kurang tepat gitu ya. Nah, mungkin kamu bisa nulis gini, hasil penelitian menunjukkan pada frekuensi tinggi, amplitudo getaran, ya, amplitudo getaran diperoleh, ya, diperoleh kurang dari 0,1 gravitasi atau dalam kurung G, hmm, ya, 0, kan diperoleh 0,1 G titik. Hasil ini eh, hasil hasil ini menunjukkan bahwa redaman atau perangkat yang dikembangkan mampu meredam getaran dan gangguan eh, secara baik karena apa namanya, karena nilai yang diperoleh itu lebih kecil dari yang ditargetkan. Misalkan targetnya kan 1 G, yaitu sebesar 1 G gitu. Itu nanti ketika kamu nulis di latar belakang ya. Jadi latar belakang itu memang tidak bisa menggunakan bahasa percakapan sehari-hari gitu ya. Nggak bisa disingkat-singkat ya, memang itulah tulisan ilmiah ya, seperti itu. Terus ya itu ya. Kemudian kelebihannya apa? Nah, eh, kelebihannya dituliskan kan ini merancang tugas dalam bentuk omega untuk menghindari ketidakseimbangan saat dibebani. Nah, ini maksudnya dalam bentuk omega itu gimana tuh? Oh, bentuk pegasnya ya. Iya betul Bu. Oke, bentuknya omega gitu ya, untuk menghindari ketidakseimbangan saat dibebani, kemudian meredam vibrasi dan gangguan sebesar 0,9. Oke, ini kan semua sebenarnya ada ya di apa namanya, di uraian atau di analisis di bagian data dan analisa gitu ya di paper tersebut. Kemudian representasi hasil memiliki informasi yang kurang lengkap sehingga sulit dianalisis. Nah, ini kekurangannya. Oke, dituliskan seperti ini, dan dari sini kan tentunya eh, di di paper tersebut, di artikel tersebut kan tertulis pasti ada latar belakangnya kan, latar belakang kenapa kemudian itu
apa penelitian itu diambil gitu. Nah, itu bisa kita curi. Maksudnya kita curi idenya, oh itu ternyata gitu ya. Nah, kemudian biasanya kalau misalkan kalian em, belajar atau kalian menemukan paper ini, pasti kan nanti akan ada paper-paper lain yang dirujuk oleh si Pak Sutisno dan Pak Adi ini. Nah, paper tersebut kalian bisa, itu jadi poin juga buat kita, oh ini mana eh, cari yang menunjang atau yang mendukung penelitian tentang vibrasi ini ya, vibrasi atau pengujian vibrasi ini gitu. Kalian bisa, kalau misalkan bisa di-download ya bisa dibaca lagi. Kemudian yang kedua, nah yang kedua ini tahun 2014 ya. Ya, ini Wang, Gong, dan lain-lain. Ini judulnya. Kemudian eh, Hindawi. Nah, ini mungkin nanti cek lagi, belum ada itunya ya, belum. Hindawi 2015. Nah, ini cek lagi volumenya belum ditulis ya. Kemudian ureanya, ya ureanya apa? Penelitian ini melakukan uji dinamis pada beberapa isolator getaran. Nah, ini kan resume ya, artinya sebenarnya jangan cuman yang, kalau saya kan tidak paham isinya ya, saya hanya baca, oh ini resumenya seperti ini gitu. Modelnya apa, keuntungannya apa, analisanya apa. Nah, dari sini nih, ini kan nonlinear menunjukkan bahwa sel memiliki nonlinear yang lebih kuat. Nah, ini nyambung nggak nih? Tentang apa sih eksperimental biasanya wire kabel. Nah, ini Kak, ini mendukung penelitian yang mana? Ini Ya, atau bukan mendukung perancangan topik damper, yang mana? dampernya Bu. Perancangan Iya, bentuknya, oke. modelnya model O. Penting. Mm-mm. Oh, modelnya model O. Kalau tadi pakai oh ya O type ya. Tadi Omega. Iya. Kalau yang tadi pakai oke. Menerapkan di dalam spesies pengujian mobil seperti oke. Oke. Terus berarti ini eh, apa namanya memang akan diimplementasikan atau di latar belakang paper ini disebutkan juga penggunaannya untuk roket atau untuk apa? Atau untuk aplikasi yang lain? Kalau ini salah satu tambahan aja Bu. Jadi kan kita mau merancang damper. Jadi saya memberikan solusi lain selain yang Omega bisa yang O gitu. Tapi untuk yang O ini di papernya nggak diuji langsung di roket itu Bu. Beda sama yang Oke. pertama. Mm-mm. Mm-mm. Jadi ini dia masih pakai itu ya? Dia pakai masih apa desainnya eh, apa namanya? Dia mendesain sampai membuat prototipenya atau hanya desainnya aja? Kan kadang-kadang kan kalau desainnya aja kita pakai simulasi ya. Ini Iya pakai Bu. simulasi ya? Iya. Oke. Ha. Jadi Mm-mm. belum ada Jadi prototipe. mm-mm. Jadi memang simulasi itu bukan paling mudah di itu ya, kalian jangan berpikir simulasi itu kemudian semuanya serba mudah. Justru ketika kita mau melakukan simulasi itu harus tahu banyak parameter yang mempengaruhi yang mempengaruhi gerak atau mempengaruhi topik tersebut gitu ya. Itu kalau terkadang kita itu ya mengangkat simulasi ya, kecuali memang kalau saya lihat teman-teman yang di fisika komputasi itu banyak yang akhirnya bikin bikin apa ya bikin sebenarnya sih bukan simulasi tapi bikin produk gitu yang menggunakan eh, yang apa namanya menggunakan aplikasi tertentu gitu ya, modif aja, tapi ya nggak apa-apa sih gitu. Nah gitu. Hasil analisis menunjukkan bahwa karakteristik respon frekuensi dari sistem. Nah, ini hati-hati lagi ya, di mana suatu berada di bawah pembebanan berbeda secara signifikan dengan sistem di bawah pembebanan geser. Kekakuan lebih besar. Oke. Nah, ini nanti ketika um,
ketika mau mensitasikan di bab 1 tentunya tidak perlu sepanjang ini ya Salu ya. Nggak perlu Ya, Bu. semuanya ditulis. Jadi eh, tadi membaca membaca tahu maksudnya dan nggak perlu sedetail. Yang penting metode ini atau penelitian, misalkan penelitian ini tulisnya dalam penelitian Wang PKK 2000, dalam kurung 2014 ya, nggak perlu menuliskan judul lagi, langsung misalkan dilakukan uji dinamis pada beberapa isolator getaran menggunakan tipe O gitu ya. Kemudian gitu misalkan metodenya pakai misal simulasi pakai ini, kemudian hasilnya seperti apa, kekurangan dan kelebihannya. Nah, nanti kelebihannya kan atau kekurangannya jangan tulis, tidak menjelaskan spesifik pengujian pembebanan. Jangan pakai ini, tapi mungkin di kamu bisa tuliskan bahwa eh, apa dalam penelitian tersebut tidak tidak diketahui parameter atau tidak disebutkan atau tidak menggunakan apa sih, tidak melibatkan atau apa ya namanya ya, pokoknya tidak mensertakan pengaruh dari parameter-parameter lain atau parameter langsung berat beban, suhu, tekanan dan variabel lainnya gitu. Jadi tidak menjelaskan spesifikasi pengujian ya gitu. Kita tetap menghargai apa yang sudah dikerjakan oleh orang lain. Kemudian ini pemilihan yang ketiga, pemilihan jenis peredam pada mounting engine pesawat ini. Jadi, oke. Nah ini cek ya, nanti cek lagi ya sumbernya, maksudnya eh, bunga rampai yang kapan? Ini tahunnya kan 2015, mungkin ada edisinya atau apa gitu ya. Bunga rampai hasil Bank Yasa teknologi pada pesawat terbang, roket dan satelit. Nah, ini saya kurang paham. Bunga rampai itu sebenarnya apa ya? Dia di bawah proceeding atau di ini, saya lupa ya, karena saya juga jarang jarang menuliskan ke bunga rampai gitu sih. Tapi kalau nggak salah waktu itu waktu eh Dies Natalis tahun berapa ya, 2019 itu kayaknya MIPA menerbitkan bunga rampai. Nah, bunga rampai itu sebenarnya sangat luas ininya, semacam proceeding gitu ya. Saya khawatir salah, nah nanti coba kalian cari sendiri ya bedanya antara bunga rampai dan proceeding. Nah, kemudian tujuan dari penelitian ini memilih jenis dan jumlah peredam yang akan dipasang pada mounting engine pesawat agar getaran yang terjadi nanti alasannya apa ini apa namanya dijadikan rujukan? Alasannya apa kira-kira? Alasannya apa Salu? Sebentar, Bu. Kenapa kamu? Kenapa? Kalau nggak salah saya baca lagi jurnalnya, itu kan di jurnal yang kedua belum tahu ya Bu spesifikasinya. Nah akhirnya di jurnal yang ketiga ini dikasih tahu Bu, jadi maksimum weight yang diberikan itu berapa, terus juga dicoba dari 4 bumper yang berbeda gitu Bu. Hmm. Jadi untuk perbandingan sama yang sebelumnya gitu Bu. Hmm. Bandingan sama yang sebelumnya. Bentar ya. Terus, jadi bandingin ini seperti pakai apa namanya? Ini sempat di eh,
Tujuannya tadi untuk pesawat ya? Tujuannya sementara roket, Bu. Untuk roket. Ini enggak, maksudnya yang ini, yang nomor 3. Oh iya, yang jurnal pesawat. Oke. Sebenarnya sih kalau misalkan itu memang tentang teknik vibrasi atau uji vibrasi atau tapi uji vibrasi kan peruntukannya kan beda-beda ya. Misalkan ini untuk pesawat, untuk roket. Nah, kalau roket itu kira-kira apa namanya, memang untuk di apa untuk dia secara massa dia tidak sebesar ini ya. Kalau sama pesawat penumpang itu besaran mana masanya, maksudnya? Lebih besar yang pesawat, Bu. Nah iya, nah itu. Tapi waktu itu saya pakai karena sama-sama pakai produknya NID ini, Bu. Enggak kan? Kenapa? Iya, jadi yang di jurnal ketiga ini sama yang lain-lain itu pakai peredam yang sama jenisnya, produk NID. Oh gitu, oke oke ya. Ya pokoknya sama si ada hubungannya nggak masalah kamu pakai ya. Kemudian yang keempat ini apa? The Micro X Rocket Payload ya. Oke, kalau dari judulnya ya nyambung-nyambung aja ini ya. Kalau dari apa namanya, penelitiannya orang-orang BRIN itu ada nggak, orang-orang lapangan ya? Ada Ada, Bu. nggak mereka? Ada. Ada penelitiannya Jatmiko di bawah tahun 2017 sama 18 itu Oke, ini sempat ya. ada perubahan. Hmm. Oke, jurnal teknologi dirgantara. Ya, meredam getaran pada roket dapat bertujuan agar alat peredam getaran pada muatan roket dapat meredam percepatan pengganggu karena roket bergetar dengan amplitude besar. Oke ya, menyebabkan kerusakan itu dirancang sebuah alat untuk mengurangi efek jiwa. Ini bagus ya. Oke, terus dituliskan ini ya. Oke, ini dia membuat ini ya, prototip ya yang bisa di ini. Oke. Oke, oh Pak Jatmiko ini lumayan banyak ya dia ya. Iya, Bu, 3 tahun berturut-turut penelitiannya tentang itu. Heeh. Oke. Nah, dari yang sudah didapat ya, dari 10 PEP, saya yakin pasti kalau mau dicari masih banyak ya, karena topiknya kan cukup eh, maksudnya topik vibrasi itu kan memang, atau vibrasi ya, masalah vibrasi pada pada roket atau mungkin alat eh, alat transportasi itu kan menjadi masalah serius gitu ya. Pasti kalau mau cari referensinya tidak sulit. Betul begitu, Samu? Iya, Bu, tapi kalau data-data terkait kerusakan pada roket itu cukup susah sih, Bu, nyarinya. Mm-mm. Iya. Maksud saya kalau secara apa namanya, kalau mau cari referensi yang terkait dengan masalah yang mau diangkat itu harusnya eh, untuk yang referensi-referensi terbaru juga bisa kamu dapatkan. Nah, dari 10 ini, apakah sudah merasa cukup untuk bisa menyusun latar belakang?
Untuk di latar Coba belakang pengalaman ada, Salu gimana? kalau di latar belakang itu kan saya bikin draft lagi ya Bu. Ada 4 jurnal tambahan sih Bu. Oke. Iya. Empat jurnal tambahan ya. Kalau misalkan nanti, tapi udah tahu ya kalimat utama ya, kalimat utama yang akan kamu angkat tahu ya. Udah. Artinya Udah. kan dari eh, apa namanya? Ini kan mungkin hal baru ya buat kita, buat eh, Salu atau buat saya bahkan gitu ya. Karena kan selama berapa tahun memang saya tidak pernah. Ini lagi mencoba untuk masuk ke ranah vibrasi, tapi di mesin industri, tidak di di roket atau di bidang penerbangan gitu ya. Karena buat saya ya susahnya karena nggak punya alat kalibratornya gitu gitu kan. Nah, artinya ini masih baru buat saya, masih baru, artinya saya harus baca dulu untuk membuat latar belakang. Nah, selalu juga sama, kira-kira dengan membaca 10 atau 10 plus 4 tadi, kamu sudah terbayang belum masalah apa yang akan kamu angkat pertama kali? Akan dijadikan sebagai kalimat utama ya, ide utama dari paragraf. Kan pasti ada pembuka ya, pembuka tentang tadi ya yang sifatnya sangat umum, yang melandasi pemilihan topik ini. Kalau secara garis besar udah kebayang Bu. Oke, udah kebayang ya. Karena masing-masing paper kan juga pasti mengangkat masalah tersebut gitu kan, atau Iya betul. memaparkan tentang latar belakang itu, ya tinggal diramu aja gitu ya. Saya sarankan sih kalau misalkan memang ini kalau lihat dari resume jurnalnya, kalau memungkinkan coba di ini pengujian vibrasinya kamu sudah ini belum? Sudah eh, sudah ada atau sudah eh, tertulis secara deskriptif di 10 jurnal ini belum? Kalau itu belum Bu. Hmm? Kalau itu belum yang pengujian vibrasinya. Nah, mungkin nanti kamu coba tambahkan, cari jurnal tentang pengujian vibrasi ya. Baik Bu. Baik, ini ya. Ya tinggal jadi catatan dari saya, coba tambahkan dari istilah-istilah di sini mana yang belum ada. Nah, kamu cari. Kalau misalkan sudah lengkap dan masih ada jurnal pendukung yang kamu temukan ya lebih baik dituliskan ya, dituliskan. Nah, kamu kalau misalkan sudah merasa oh ya saya sudah punya gambaran mau nulis apa, silahkan langsung ditulis latar belakangnya gitu ya. Itu mungkin. Untuk yang lain ini sebenarnya Febrian ya Febrian sudah mulai menulis tapi karena topiknya juga eh, baru dikasih ya jadi baru beberapa ini ya baru mungkin baru menuliskan berapa 8 9 sudah cukup banyak ya 10 gitu mungkin bisa ditambahkan yang jurnal-jurnalnya. Kemudian untuk yang uh, siapa nih ada lihat ini apa nih. Ada Yila Muda Mutiara. Analisis gempa bumi dan tsunami. Nah, mungkin apa namanya ini topik yang menarik, tetapi sangat luas gitu ya, nah, sangat luas. Oke, nggak apa-apa ya. Analisis gempa bumi dan tsunami itu topik yang kita apa namanya yang buat negara kita menjadi PR yang belum terselesaikan gitu ya, terutama usaha-usaha preventif pengurangan preventif sih enggak, tapi preventif untuk mengurangi ini ya, mengurangi korban gitu ya. Nah itu sangat masih sangat panjang penelitiannya.
Tapi kalau boleh saya sarankan, ada baiknya dibatasi. Ya, jadi terus gimana cara membatasi? Nah, oke, pertama mungkin nggak apa-apa tuliskan analisis gempa bumi dan tsunami, tapi kemudian nanti kamu baca kan, baca dari proses atau dari hasil membaca itu pasti akan terlihat apa sih yang sedang sedang apa ya namanya sedang yang sedang banyak orang kerjakan ya, atau apa sih yang menarik gitu ya, yang menarik yang bisa eh, dikembangkan ya, gitu ya. Jadi berproses nggak apa-apa, menuliskan ini dulu. Mungkin nanti setelah baca banyak ini ya, banyak ini kan gini. Ini resiko kegagalan infrastruktur, kurangnya data pemodelan, keterbatasan. Nah, ini kan sebenarnya sudah melihat identifikasi masalahnya apa saja gitu ya. Nah, kemudian nanti menganalisisnya pakai metode apa, gitu tinggal ditambahkan itu. Itu mungkin untuk hari ini cukup, sudah jam 16.53. Ada yang mau ditanyakan? Harapan saya jangan ini ya, sekali lagi menulis, atau mungkin kalau kemarin atau semalam kalian melihat, wah kok pelajarannya kayak gini, wah Bu Widya ngajarinya kok kayak gini, eh nggak apa-apa, karena kalian memang terbiasa belajar FISMAT, belajar fisika kuantum, fisika dasar gitu ya, atau mungkin mekanika atau LM yang semua harus nulis gitu. Jadi memang memang pelajaran seperti ini sebenarnya tidak sulit ya, tidak sesulit FISMAT, tidak sesulit mekanika, tapi kalian memang perlu adaptasi ya. Dan perlu adaptasi itu maksudnya mengubah, mungkin agak ini ya, mengubah arah pikir atau pola pikirnya ya. Oh ya, biasanya nulis angka, sekarang nulisnya bukan angka, lebih banyak ke uraian, deskripsi, membuat narasi. Ya, gimana Hernanda? Ibu saya bertanya yang terkait G-form yang Ibu suruh isi itu kan yang alamat email untuk penyuratan itu email instansi atau email pembimbing lapangan kami ya Bu? Kalau misalkan sudah ada pembimbing lapangan, kamu tulisin aja pembimbing lapangan. Ya, nanti saya komunikasinya pakai ke pembimbing lapangan. Cuman kan kemarin rata-rata yang pertama itu Google Form yang pertama itu belum pada tahu siapa pembimbing lapangannya. Makanya saya nggak berani meminta kalian untuk menuliskan nama. Kalau misalnya memang sudah ada namanya, silahkan ditulis ya. Ditulis Iya, namanya siapa, misalkan tertuju untuk siapa, dan alamat emailnya gitu. Kalau misalkan mau menuliskan nomor WA-nya juga boleh saya simpan gitu ya. Ya baik Bu, Dan berarti ada email instansi dan pembimbing lapangannya ya Bu? boleh kalau dua-duanya. Nanti saya mungkin kalau kalau komunikasi, kalau pembimbing lapangan sudah ada, silahkan masukkan pembimbing lapangan gitu. Iya baik Bu, Jadi terima saya kasih nanti Bu. komunikasinya loh, Iya, gitu. baik Bu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi tadi Hernanda nanyain tentang itu alamat email. Silahkan aja dilengkapi buat yang masih belum menuliskan secara lengkap ya. Nah, cuman yang tadi saya pesankan ya, bahwa kalian belajar untuk menulis ya, belajar untuk menulis, karena nanti laporan atau untuk yang tahap ini sebenarnya tidak banyak yang dituntut dari kalian terkait dengan kalian harus harus mengaplikasikan teori, tidak, tapi lebih ke kemampuan kalian untuk ini ya, untuk bekerja di lapangan. Ketika kita bekerja di lapangan itu bahasanya akan beda ya, bukan bahasa matematis, tapi lebih ke bahasa eh ini malah yang semalam disampaikan oleh Bu Mutia itu. Dan eh, bahasa tulisannya juga
harus banyak dilatih ya, karena kan nanti kalian nanti suatu ketika kerja itu kan pasti urusan kayak gini, bikin proposal, membuat laporan, kemudian membuat uraian dari hasil pekerjaan kamu, gitu, menganalisa. Jadi coba untuk belajar ya, jangan jangan terus menutup, ada males lah saya kayak gini. Nanti kamu jadi akan kesulitan kalau misalkan harus masuk ke semester 7 atau semester 8, di mana situ emang dituntut kamu bisa menulis ya. Ya. Mungkin demikian untuk hari ini. Terima kasih sudah hadir. Mungkin banyak yang bosen sehingga masuknya tadi 30 berapa sampai sekarang cuma 28, tapi sekali lagi ini karena masih proses kuliah ya, jadi semua saya wajibkan untuk hadir kecuali yang memang saat ini lagi PKL dan tidak bisa nyambi gitu ya. Jadi lapor aja ke PJ-nya.